Fadilatul kiram yang saya hormati dan muliakan, juga sangat saya cintai para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para sesepuh, dan juga disebut bil khusus Fadilatul kiram Kiai Shaleh Yasin, nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Mukarram wal Mukhtaram wal Kita Fatur Rahman. Alhamdulillah saya bisa bertemu beliau lagi. Akhir zaman ya di Bali ada penyuluh TikTok dulu. Hadirin kiram yang saya hormati, Tuan saya Kiai Sohib Daus, ada yang beliau menyebut dulu wali mastur. Saya yakin beliau di sini. Kalau Kiai Sohibin, kalau Pak Ustaz, juga para orang tua lainnya, para asatidz lainnya, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub saya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dan senantiasa di akhirat nanti yaumul mahsyar kita semua berada di bawah naungan bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama guru-guru kita, masyayikh kita, kedua orang tua kita dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Juga puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Luhur. Salawat seiring salam kami haturkan kepada Ta'ala baginda junjungan Nabi besar Nabi Muhammad, lanjutkan kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini. Senantiasa kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat inayah dan taufik dari Allah, saya bisa silaturahmi di sini. Sebenarnya suara ada serang-serang basah. Memang suaranya begini adanya untuk Pak Ustaz, Pak Muhammad, kayak Pak Ustaz suaranya bening gitu. Suaranya serang-serang becek atau serang-serang basah. Malam pembacaan edukasi kondisi pada satu perut sebenarnya tadi di sini juga, kalau bukan karena daya taufik dari Allah mah rasa-rasanya saya ingat dari Soleh dan beberapa saya tidak hadir. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini dengan biasa. Tak harus dilimpah berkira jasa karena Allah saya bisa hadir di sini, bisa ketemu dengan keluarga, bisa ketemu dengan para ikhwan semua, baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini berkata wajib kita kumpul bersama para guru-guru kita di bawah naungan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhumah wa tafadhal
para keluarga, para orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibunya, ada yang laki semuanya. Alhamdulillah. Ada. Ada masuk yang berbahagia. Alhamdulillah. Sedikit saya dongeng, sebetulnya saya pakai suara Yasin kalau beliau mengaku saya. Kalau saya mengaku ayah keluarga. Dari orang di atas saya masih keluarga subur, beliau bukan keluarga hebat, orang tua beliau mah luar biasa, masyhur, apalagi keluarganya Pak Bin, masyhur. Kalau saya mah keluarga kalau kata orang tua dulu, bikin naik di daun, kamu makan ya. Ya alhamdulillah. Allah mempertemukan bisa ketemu lagi saya di sini. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya panitia undang juga sebenarnya saya pengen undang gitu. Sebenarnya cuma pengen ketemu kumpul dengan para keluarga di sini. Mudah-mudahan seperti harapan kita, keluarga di dunia menjadi keluarga di akhirat. Banyak juga di dunia jadi anaknya, di akhirat malah ketemu. Di dunia jadi orang tuanya, di akhirat nggak ketemu. Sedangkan yang bisa mempertemukan kita dengan istri kita dengan anak kita dengan keluarga kita adalah amal soleh. Amal soleh yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Jadi nanti di akhirat jangan kaget banyak orang nyariin bibi. Banyak orang nyariin. Jangan kaget di akhirat banyak orang nyariin anaknya. Bapaknya masuk surga, istrinya, anaknya belum tentu. Belum ada ketentuan masuk surga atau masuk neraka. Ini bapaknya keliru. Nyariin anak, nyariin keluarga, nyariin. Tapi kalau di dunianya bagus amalannya, ibadahnya luar biasa, maka di akhirat insya Allah dipertemukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang. Nah disinilah penting buat kita. Kalau kehidupan di dalam Al-Quran tersebut, Allah menjadikan unsur manusia itu menjadi 3 unsur di dalam Al-Quran. Pertama, manusia itu terdiri dari unsur jasad atau unsur badan. Kedua, manusia tersebut terdiri dari unsur nyawa. Dalam Al-Quran bahasanya namanya nafsu. Ketiga, manusia tersebut terdiri dari unsur ruh. 3 unsur ini ada pada diri manusia ketika manusia itu hidup. Manakala dia meninggal dunia, jasadnya terpisah dengan ruhnya. Begitu juga nafasnya terpisah dengan ruhnya. Yang hidup hanya ruh. Nyawa bukan hanya ada pada diri manusia, tetapi nyawa juga ada pada hayawan, tumbuhan maupun binatang. Kita dengar ada kebok mati, nyawanya mati. Ada pohon pisang mati, nyawanya mati.
Belum pernah kita mendengar roh pohon pisang pergi atau roh kebo pergi. Tetapi manusia ketika dia meninggal dunia, bolehlah nyawanya tinggal mati, bolehlah badannya ditinggal di alam dunia, tetapi ruhnya terus mengikuti proses perjalanan yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa banyak manusia di akhir zaman ini hanya sibuk ngurusin jasad? Berapa lama kita ngurusin jasad? Paling lama 65 tahun. Jasad aja dipikirin, pagi sore pulang pergi nyari nafkah usaha buat jasad. Yang jadi pejabat pulang balik ke kantor ngurusin jasad. Yang jadi pelajar hanya ngurusin ilmu umum saja, nggak pernah diurusin ilmu tauhidnya. Hafalkah dia sifat 20? Apakah dia sifat yang wajib bagi Allah? Apakah dia yang sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz? Kemudian fasihkah dia membaca Al-Qur'annya? Karena kesemua itu adalah qutul arwah, penguat ruh. Penguat ruh alias makanan ruh adalah zikrullah. Penguat ruh atau makanan ruh adalah salat. Penguat ruh atau makanan ruh adalah tasbih, puasa, zakat. Rukun Islam yang kita ketahui tersebut adalah penguat ruh, karena kita bakal mati di kemudian hari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tenang aja Pak, waktu mendengar tentang dia. Terus ini bilang terus bawahnya tahan. Maka ruh tersebut dijelaskan wa nafakhtu min ruhi. Kalau ada orang yang ngomong ruh, kata Imam Ghazali, ruh itu tidak qadim tetapi diqadimkan. Ruh itu makhluk dicipta oleh Allah, maka tidak qadim. Tetapi proses ruh ini terus menerus oleh Allah, dilanjutkan prosesnya sampai dengan nanti di alam malakut. Maka sebenarnya kita nggak pernah sadar, kita pernah hidup di alam lahul, kita pernah hidup di alam malakut, kita pernah hidup di alam jabarut, kita pernah hidup di alam mulki. Sekarang fase mulki terakhir setelah prosesi kelahiran kita di alam rahim, kemudian lahir ke alam dunia, nanti kita masuk lagi ke alam malakut. Apa itu alam malakut? Malakut adalah alam baina dunia wal akhirah, atau kita kenal dengan istilah alam barzakh. Itu fase awal alam barzakh. Ya Allah yang karim, ruhani ini luar biasa. Allah menciptakan ruh. Andaipun tidak ada ruh ini yang dititipkan ke jasad kita, bebaslah kita mungkin, terserah apa maunya kita, mau hidup bagaimanapun mangga. Tetapi karena ruh inilah kita dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya jangan kebanyakan asupan jasad saja yang kita berikan ke dalam diri ini, tetapi sekali-kali asupan ruh itu maka ruh orang-orang yang hebat itu gak pernah mati. Sekalipun orangnya sudah ratusan, 200 tahun, 300 tahun, bahkan ribuan tahun, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya terus menerus.
Kalau misalkan kebiasaan dia pada waktu hidup di alam dunianya sholat saja, di alam kuburnya pun sholat. Ketika kebiasaan dia di alam kuburnya baca sholawat saja, maka di alam kuburnya pun dia akan baca sholawat. Ketika di alam kuburnya, di alam dunianya dia zikrullah, maka di alam kuburnya pun dia zikir Allah. Ketika di alam dunianya dia selalu berbagi kepada orang yang tidak mampu, maka nanti di alam kuburnya pun banyak yang nemenin. Ketika di alam dunianya dia tersebut ngamalin ilmu ikhlas karena Allah, maka di alam kuburnya pun biasa ngaji, taklim. Bukan sedikit para wali-wali Allah yang ketika hidupnya di alam dunia tersebut beliau taklim, ikhlas, ngamalkan ilmu karena Allah, maka ketika dia meninggal dunia, di alam dunianya biasa taklim dengan murid-muridnya yang sudah tidak ada, dengan guru-gurunya. Bahkan mungkin ketika seorang wali tersebut pangkatnya tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kayak begini? Percaya? Sekarang saya mau tanya, ruh para wali itu masih bisa ngikat murid-muridnya? Masih. Kata siapa? Kata guru. Kita sering ziarah makam wali padahal sudah ratusan tahun itu makam wali meninggal dunia. Apakah itu makam wali masih bisa mengontrol, ngawasi, memberikan bentuk perhatian kepada orang yang ziarah? Kalau nggak percaya silahkan lihat di dalam kitab Sirajul Talibin ala syarhi minhajil abidin karangan Syekh Ihsan Al-Jabasi, Syekh Zaini Dahlan, dan Kutubul Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan tentang bagaimana ruh tersebut bisa koneksi, ruh para wali bisa koneksi dengan orang yang masih hidup. Begini acara di masjid, ngopi nggak bisa, ngerokok nggak bisa, saya zikir di masjid. Ya udah ya wayangnya aja udah, ngerokok di masjid makruh, ya kan? Ayo coba kesian dia pernah ngerokok jadul. Maka orang yang ngerokok nanti dia bisa ini surga masuk dalam kamar dengan lintas lintas surga dan neraka. Kenapa? Karena ketika di surga ya surga adem, kalau neraka panas. Begitu pengen ngerokok kan gak ada di surga mana. Akhirnya nyari kemana? Neraka. Sekarang nyari api di neraka, api kecil ada apa kamu? Kemana? Lebih gede, berarti nyemplung dulu. Waduh. Kayaknya pulang dari sini berhenti ngerokok. Itu kan saya udah enak begitu. Kopi dikasih kopi, kan rokok dikasih, rokok dikasih. Enak kalau masih. Nah, Syekh Zaini Dahlan, kenal Syekh Zaini Dahlan? Kita kenalnya Syekh Muhammad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Padahal ini masih nyangkut karena beliau ini Syekh Zaini Dahlan adalah salah satu murid Syekh Ahmad Dahlan atau Kiai Muhammad Dahlan atau Kiai Darwis yang pendiri Muhammadiyah ini masih muridnya Syekh Zaini Dahlan.
Berikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama masih muridnya Syekh Zainuddin. Kenapa saya bilang murid walaupun sebenarnya cucu murid kan? Karena Syekh Zainuddin ulama umur tahun 1816 Hijriah. Sudah tua ya. Soalnya kalahnya Pak. 1816 itu ya Masehi. Kalau Hijriahnya 1232 Hijriah. Sekarang berapa? 1400. Berarti sudah hampir 200-an sudah hampir 200-an. Syekh Ahmad Sayyidi Dahlan, beliau punya murid masyhur. Bahkan inilah cikal bakal ulama Nusantara bisa diawali dari Syekh Sayyidi Dahlan, mata rantai. Kita kenal ada ulama bernama Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani, salah satu murid beliau. Sayyidi Syekh Ahsan Al-Banjari, murid beliau juga. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan Madura, murid beliau juga. Pengarang kitab I'anatul Talibin Sayyid Bakar Sato Adibiyah, ini juga murid beliau. Maka luar biasa Syekh Zainuddin. Pada zamannya Syekh Zainuddin itu bertempurnya dengan orang yang gak percaya. Gak percaya tahlilan, gak percaya wali, gak percaya dan lain sebagainya. Yang hanya menggunakan rasio, menggunakan Syekh Zainuddin sekurun dengan Sayyid Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Maka beliau saling tukar pendapat. Karena Syekh Zainuddin mufti Mekah, di samping mufti Mekah beliau juga menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di samping itu juga beliau menjadi imam besar Masjidil Haram bersama dengan Sayyid Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, pemangku thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah, pembawa thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah, yang itu adalah Sayyid Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Kalau ngomong-ngomong Syekh Zainuddin dalam silsilah turunannya, beliau ini masih cucunya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-38. Berarti tarekatnya Qadiriyah. Kiai Khalil Bangkalan tarekatnya juga Qadiriyah. Syekh Ahsan Al-Banjari sebelum ngambil Samaniyah, beliau juga thariqah awalnya Qadiriyah. Syekh Yasin Al-Fadani dalam riwayat beliau juga ngambil thariqah Qadiriyah. Jadi banyak sekali para ulama dulu yang bertarekat. Laula thariqah la tuwassilahu bahum alaina, maka tidak akan pernah sampai ilmunya kepada kita. Ruhnya bagus, kalau ruhnya bagus maka akan membuat jasad juga bagus. Kalau ruhnya tidak bagus maka tidak pernah jasad itu bagus sampai kapan. Sekarang ruh jasad kita hayu, makan kita jaga, semuanya kita jaga. Kalau ruhnya acak-acakan masa-masa, kalbunya kagak bagus, punya sifat benci, dengki, hasud, orang lain punya anu dia mikir. 3 malam mikir dari mana itu dia. Sehat badannya, tapi hatinya meriah, kalbunya nggak bagus.
Maka menyampaikan agama tersebut harus dimulai dari ruhani yang bagus. Kalau ruhaninya bagus, semuanya juga bagus. Kalau ruhaninya kagak bagus, jangan harap pengen bagus. Boro-boro orang lain bagus, diri kita juga nggak bakal bagus. Ujung-ujungnya di akhirat siap-siap. Maka ini yang penting. Saya ngomongin ruh. Zaini Dahlan ngomong, kalau kita punya guru, maka ilmu itu sebenarnya bukan dua doang. Ilmu zahir saja, ilmu batin pun penting kita kan. Cari guru batinnya. Kalau memang di guru syariat kita punya ilmu batin, silahkan belajar ke guru kita. Akhir zaman ini penting. Kalau kita ngurusin jasad aja nggak ada beres-beresnya jasad kita. Nggak ada beres-beresnya ngurusin jasad. Maka yang paling penting di akhir zaman ini adalah prioritaskan kita ngurus ruh. Ruh yang paling penting. Kalau ruhnya bagus, insya Allah jasad juga bagus. Kalau ruhnya bagus, insya Allah kerjanya semangat. Ruhnya kagak bagus, kerja kagak semangat. Jadi yang menyebabkan orang belajar malas, ruhnya kagak bagus. Yang menyebabkan orang kerjanya malas, ruhnya kagak bagus. Coba kalau ruhnya bagus, dia kerja diniatkan ibadah ke Allah. Semangat atau tidak? Semangat atau tidak? Semangat dia. Karena tujuan dia hidup ini ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun yang dia lakukan, dia niatkan ibadah. Sholat dia untuk Allah. Maka seluruh ibadah makhluknya diniatkan ibadah kepada Allah. Semangat terus hidupnya. Aktif terus, sakit tak dirasa sakit. Tujuan dia hanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang di akhir-akhir kalau udah usia 50 mau mikirin apa? Yakin hidup nanti di akhirat bakal bagus. Mudah-mudahan. Nah, maka disinilah pentingnya. Pentingnya kita belajar kepada seseorang yang hatinya bagus, yaitu wali-wali Allah. Jadi wali nggak bisa ditebak, kayak kita nebak orang. Kalau kita nebak tukang silat gampang, asal dikit-dikit dibangunin ngejengkat tukang silat namanya. Tapi nebak wali mah susah, bagaikan nyari jarum di dalam jerami sulit. Jarum ditaruh di dalam tepung, diayak sulit kan? Masih gampang mungkin itu mah bisa ditemui. Ya Allah, tapi wali lebih sulit mencari wali. Maka nggak bisa wali malah legekan, nggak bisa. Wali legek. Nggak ada namanya wali legeknya. Lagi angsek. Jadi kadang-kala yang kita lihat tiap hari pulang balik masjid, yang ngurus rumah tangganya, ibadahnya nggak pernah ditinggalkan oleh orang tersebut. Ketika dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Ketika nggak dapat rezeki, alhamdulillah. Rezekinya habis-habisan, alhamdulillah. Bini nanyain punya duit kagak bang? Nggak ada neng. Dimarahin sama bini, alhamdulillah. Bisa jadi yang kayak gini wali. Dinunin sama bini nggak marah, bisa jadi wali. Karena besok kalau ada yang dinunin sama bini kagak marah, itu wali berarti. Batal kewaliannya kalau kita marah. Jangan mentang-mentang kita jawara, mau bini tabok-tabok aja. Ada wali namanya Syekh Abdul Rahman Bajaban, gara-gara dia tak pernah marah, dia omelin bini, dinunin bini, disepak bini, haruan apa? Lagi tidur pakai gagang sapu, nggak pernah marah dia. Tapi benar luar biasa bahwa orang tersebut ikhlas ridho, menyayangi semua makhluk Allah, maka orang tersebut diangkat jadi wali. Kalau kita, masya Allah. Halo, begini nggak gaplok kayak gitu. Begitu gini udah baik, kita
Besok kalau ada kita lihat orang itu ngaku nama bidik wali berarti. Nah, di akhir zaman ini bukan berarti nggak ada wali, masih banyak wali. Pokoknya sepanjang kiamat belum tiba, wali itu terus masih diproduksi oleh Gusti Allah melalui titik, melalui batin-batin yang bagus, rohani yang baik. Nah, alhamdulillah di sini sebagian sudah ada mungkin yang berbayar tarekat Qadiriyah wal Naqsabandiyah. Mungkin ada yang gurunya sudah tidak ada yang gurunya masih ada yang thariqahnya mungkin Syadziliyah, ada yang thariqahnya mungkin Qadiriyah wal Naqsabandiyah, ada yang thariqahnya mungkin Samaniyah, ada yang thariqahnya mungkin Khalidiyah, ada yang thariqahnya mungkin Hadadiyah atau silahkan terserah. Yang penting itu jadikan pegangan buat kita, manut kepada guru kita, ikutin langkah guru kita dunia dan akhirat. Insya Allah barokah. Sekalipun guru kita sudah meninggal dunia, kata Syekh Zaidi Dahlan, wa mimman sarraha kasirun minal alim. Aywaqat sarraha kasirun minal alim. Banyak sekali ahli ma'rifat menjelaskan annal wali ba'da wafati, bahwasanya wali ketika wali itu wafat tata'allaqu ruhnya masih punya koneksi, ruhnya masih punya hubungan bimuridihi dengan murid-muridnya. Kita ngomongin murid, di luar murid enggak? Murid. Karena sebelum orang lain yang bermahabbah adalah muridnya dulu yang bermahabbah. Takallaqu ruhuhu bimuridihi. Ruhnya, batinnya seorang wali tersebut masih berkaitan dengan murid-muridnya. Maka fayahsululahu bi barakatihi anwarun wa fiyudatun. Maka insya Allah yakin berkah kekhususian guru kita yang dijadikan oleh Allah menjadi seorang wali, maka kita akan mendapatkan anwarun wa fiyudatun, cahaya-cahaya Allah dan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sering lihat peringatan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, peringatan haul Syekh Muhammad Sama, peringatan haul Sultan Maulana Hasanuddin. Apa sih yang kita dapat? Yang kita dapat adalah kita sedang menyambungkan tali ruhani kita sebagai seorang murid-murid beliau. Mungkin kita tidak pernah menjadi murid beliau, tetapi orang tua kita, guru-guru kita di atasnya mungkin masih bersangkutan kepada beliau. Maka disinilah nanti curahan, limpahan, fuyudon, anugerah Allah dan cahaya-cahaya Allah diberikan kepada kita. Maka kalau pengen berkah hidupnya, jangan pernah lupa gurunya. Atau tinggi itu guru-gurunya. Gak tahu kita makannya, sudahlah di rumah kirimin hadiah puji. Gak tahu kapan waktu beliau meninggalnya, ya gak masalah, ke bulan lain kita adain hall. Gak tahu kita kuburannya, silahkan ziarah di rumah masing-masing dengan acara hall tersebut. Kalau kita tahu kuburannya, datangi kuburan guru-guru kita. Kalau kita tahu kapan beliau saat tinggalnya, haulkan guru-guru kita tersebut supaya bisa nyambung. Di dunia nyambung, maka nanti di akhirat juga akan nyambung. Kita dipanggil oleh guru-guru kita karena mereka orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah tidak ada yang mustahil, kita bisa bersama-sama dengan baginda junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nggak bisa kalau kagak ada gurunya. Sama seperti akal kita nggak bisa cerdas kalau kita belajar tanpa guru, apalagi bicara rohani. Bicara rohani, nata batin, supaya batin tersebut lempeng ke Gusti Allah, nggak bisa belajar sesendirian. Maka zikir itu ada dua, ada zikir hasanah, ada zikir darajah. Kalau cuma sekedar nggak puyeng, ya udah subhanallah. Nggak punya duit, la ilaha illallah, tanpa guru pun mungkin bisa. Cuma nanti kelamaan itu dilirik, lama-lama urusannya stres. Duit kagak dapet, pala boy. Kudu pakai guru. Orang yang nggak berguru maka gurunya adalah man laisa lahu syai'un asyai'un syai'un. Gak bisa jiplak di YouTube, gak bisa jiplak di YouTube. Maka nanti murid ada luboyoh yang ngikutin guru-gurunya. Kalau zikir ngikutin gurunya bagaimana metode zikirnya, kalau berpakaian ngikutin gurunya bagaimana metode berpakaiannya, ikutin terus zahiran wa batinan, tapi ngikutinnya itsba ala sabilil itsba, bukan ala sabilil taklid. Kadang-kadang kita taklid-taklidan doang, ini anak muda pengen gitu nyolompong ya, pakai udang-udang begini aja kelihatan kayak wali togong. Semuanya harus berdasarkan hidayah. Kudu pakai guru, begitu pun zikir. Nariknya lafaz la ilaha illallah. Ditarik dari ujung. Tarik bun-bunan, dari bun-bun dibuang ke kanan dulu. Susu sebelah kanan baru dibuang ke susu sebelah kiri, di bawah susu sebelah. Saya nggak terapin itu, tapi saya dianggapnya mursyid. Nggak terapin, cuma saya jelasin doang. Ini sekarang banyak yang diterapin dari tahlilan, jamaah diajakin semua, ayo semua. Ya supaya kita zikirnya ala Rasulullah, maka kita zikir Allah. Yang ikut tahlil tukang mengkoprol. Jangan, ini mah zikir khusus, makanya disebut juga zikir darajah. Tujuannya bukan legeng-legengan, tapi bagaimana ngebina qalbu. Nanti dengan lafaz la ilaha illallah, penyakit-penyakit qalbu ini disingkirkan dengan lafaz la ilaha illallah. Karena apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasul, bagaimana cara yang paling termudah buat ibadah ke Gusti Allah? Bagaimana cara yang termudah supaya bisa usul ke Gusti Allah? Dullani ala aqrabin turuq wa ashariha. Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah bagaimana caranya supaya engkau kasih jalan yang termudah beribadah kepada Gusti. Dijelaskan oleh Rasulullah, alaika dijawab zikir. Bagaimana zikirnya? Diajarin oleh Rasulullah. Nariknya seperti itu, la ilaha illallah. Makanya ini tradisi ini dari dulu sebenarnya. Kita kalau zikir kurang bodeng kan ternyata kurang kopi, kurang aduk zikir. Jika ada orang coba zikir kalau lempeng aja. Ini namanya jasad ngikutin ruh, apa ruh ngikutin jasad. Saya mau nanya ini, zikir walaupun belum tarekat, belum baiat, belum punya guru, zikir la ilaha illallah enaknya lempeng aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa begini? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silahkan dah lempeng aja gitu. Kayak mayat ngebujur gitu kan, gojol. La ilaha illallah, la ilaha. Nah, disinilah berarti ada panggilan lafaz Allah masuk ke dalam kalbu sehingga manusia tersebut goyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka bedain tripping sama zikir. Kita kadang-kadang
kalau ada orang duduk sampai nggak ingat di hari amat dia lagi zikir yang disebut. Ntar juga sadar sendiri, aku takut itu dia ngapain apa kan? Coba dikori-kori. Pak Ustaz Pak Jono, coba kalau nariknya pelan kira-kira enak nggak? Ya, nggak perlu kenceng. Sekarang kalau zikir keras kira-kira enak menyentuh. Nih Pak, kalau ngegedik supaya gedikan tersebut bisa hancur, kita ngegedik batu, kira-kira ngegediknya pelan apa kenceng? Kenceng ya. Kali ada yang pelan gitu. Perlu kenceng. Karena tujuannya qalbu ini penyakit luar biasa kata Imam Ghazali. Nggak bisa hilangnya dengan cara apa? Kalau memang bisa kelihatan, bisa kita keluarin, kita gedik itu kan gitu. Nggak bisa. Maka kudu digediknya, dihancurkannya dengan lafaz la ilaha illallah. Maka sunnah sebenarnya yang keterangannya dalam kitab Ulumul Quran. Kalau kita baca Quran itu sunnah at-tabaqi. Kita nggak bisa nangis. Sunnah at-tabaqi, nangis-nangisan. Oh begitu. Iya, baca Quran tertawa tadi. Qul huwallahu ahad. Nggak apa-apa. Ini kita pikir ada temannya yang nangis, pikir lebay. Nggak punya duit tuh terserah dia mau zikir bari nangis karena dia sedang mengagungkan Tuhannya, sedang mengagungkan Gusti Allah yang menjadi penciptanya. Terserah. Daripada zikir kelihatan kayak orang alim, bari nggak kedengeran suaranya. Toto aja keluar dewe. Silalah illallah. Yang penting jangan punya niatan ya, itu aja. Hilangkan sifat. Kemudian zikirnya lempengin ke Gusti Allah, pengen dididik oleh Gusti Allah. Ini nafsu yang bercokol supaya dihilangkan oleh Gusti Allah Subhanahu. Itu semua nggak bisa sesendirian. Nih, saya nggak ngomong begini. Ntar di luar sono ada yang ikutin kayak begini nih. Saya nggak tanggung jawab kalau stres sesendirian. Ini harus ala sabilil ijazah. Supaya kita punya derajat apa? Dunia dan akhir. Jadi sekarang prinsipnya jangan begini, udahlah nggak apa-apa, yang penting masuk kemudian biaran juga masalah. Jangan begitu. Kita juga pengen punya derajat di dunia, derajat di akhirat. Di dunia kira-kira kita rumasa pengen jadi begini, kira-kira nerima kita? Sebenarnya nerima? Lah kagak, nggak nerima kita begini. Apalagi nanti di akhirat. Jangan pernah berpikir udah biarin sama di akhirat, asal ya di emperan juga nggak masalah lah. Di pintu dah katanya masalah. Nggak bisa. Di akhirat kalau di dunia nasib kita nggak bagus, masih bisa berusaha kita untuk supaya jadi bagus. Tapi nanti di akhirat nggak bisa begitu. Nggak ada momen lagi, nggak ada waktu lagi untuk kita bisa berubah. Maka mumpung kita di alam dunia, yuk makanan ruh kita ini siap, supaya ruh kita nanti di sana bisa hidup kemana-mana, bisa piknik kemana, udah dibuat kemana-mana. Di akhirat mojo kayak jeber. Maka Imam Syafi'i saya ini tukang jalan-jalan nyari ziarah tempat yang ada sanadnya, jadi ya di penggalan ada sanadnya. Pokoknya segala sesuatu ada sanadnya, perlu ada sanadnya, nggak punya sanadnya. Imam Syafi'i itu tukang jalan-jalan, jalan sana. Bahkan terakhir beliau meninggalnya di kota Mesir. Maka syikiran Imam Syafi'i yang paling terkenal oleh kita itu adalah Safir Najib Ibadul Amal Fariquhu Fahimna Nabi Dalam Hizibin Nasr. Jadi segala sesuatunya mesti perlu ada sanad. Zikir juga perlu ada sanad supaya nyambung Rasulullah Muhammad. Di akhir zaman sanad itulah yang jadi tongkat kita.
kita ngikutin guru kita. Kita ngikutin gurunya guru kita. Kalau zikir begini, ayo jangan zikir besar. Torikoh dia berlaksana. Karena torikoh ini adalah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Diajari ada sanadnya dari Kanjeng Nabi. Jangan kira torikoh itu ada sanadnya, ada sanad. Jadi besok kalau kita ada orang yang ilmu bagaimana pun terserah, mereka semuanya punya sanad. Kejayaan Islam bahkan umur dunia ini masih bisa tetap kalau masih ada orang ucapin 8 Allah la ilaha illallah. Kalau sudah tidak ada orang yang ucapin la ilaha illallah, 8 Allah siap-siap. Akhir zaman yang paling bagus menurut duit bergantung apa nggak punya pangkat, nggak punya rezeki lah. Mudah-mudahan wasilah hatinya bagus, mudah-mudahan Allah kasih jasadnya juga bagus. Amin ya robbal alamin. Maka tadi saya ngomong juga di Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam kitab Madarijus Su'ud karangan Sayyid Syekh Nawawi dan Al-Albani halaman 33 ada di situ keterangannya, silakan baca. Ini ngomongin isi yang ada pada tongkat Nabi Musa. Jadi tongkat Nabi Musa itu bukan sembarang tongkat. Kita kalau sering lihat ada apa itu? Ada golok ditulis apa gitu. Padahal itu golok ditulis bapaknya itu bola Yusufu di abihi ya abadi. Itu golok gak mempan ke orang lain maksudnya. Habis kalau dia ke orang lain udah minta ampun itu berarti golok pengasihan. Golok pengasihan. Di sini nggak ada yang punya golok gitu. Itu golok luar biasa. Baru dikeluarkan orang bertampun-ampun. Karena ditulis gitu, pola Yusufu di abihi abadi ini roha itu ahad asyara kamu. Ada lagi wapak segala macam. Nah ini sebenarnya hal-hal kayak begini itu nggak ada zaman Nabi Sulaiman. Maka kalau kita percaya kayak begini berarti sebenarnya Nabi kita bukan Nabi Muhammad. Nabinya siapa sebenarnya? Sulaiman harusnya hidupnya pada zaman Sulaiman. Jadi kalau masih ada orang percaya wapak, bukan begini maksud saya. Kadang-kadang orang awam dikasih wapak akhirnya percayanya sama bukan sama Gusti. Ya terserah itu mak. Kalau emang sukanya kayak begitu, saya masih senang orang saya terserah itu masing-masing. Tapi jangan sekali-kali percaya kepada bulannya. Ini cuma sebatas wasil. Gak masalah. Nah zaman Nabi Sulaiman itu begitu. Ada apa segala macamnya. Dan zaman akhir zaman bagi kita nih, yaitu lafaz la ilaha illallah. Tekbir dalam hati tekbir. Maka kata Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah bagaimana? Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkan. Setiap orang mustahiqun lil bina punya keyakinan yang kuat. Bahkan di dalam kitab itu juga dijelaskan idil fatah asma' qadi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam Kalau orang nggak punya keyakinan maka hidupnya terombang-ambing. Kita harus punya i'timad kita kemana? Ke makhlukan, ke bendakan, ke pusakaan, ataukah ke Allah kita i'timadnya? Maka tidak ada lagi iktimat yang lebih bagus kecuali kita beriktimat kepada Allah Subhanahu. Orang yang beriktimat dengan ilmu, semakin tinggi ilmu seorang, ada lagi yang makin tinggi. Orang beriktimat dengan gelar pangkat, masih ada yang lebih tinggi gelar dan pangkatnya. Orang beriktimat dengan kemampuan, kehebatan dan segala macamnya, masih ada yang lebih hebat dan lebih gagah dari kita. Maka yang paling harus kita jadikan pegangan adalah jadikan Allah sebagai keteguhan di dalam qalbi kita, pegangan kita, tuntun kita untuk kita hidup di zaman akhir ini. Nah, di dalam tongkat Nabi Musa ada tulisan. Ini apa?
ngasih pengajaran kepada kita semua. Karena di kita ini ada yang kalangan ulama, ada yang kalangan pengusaha orang kaya, ada kalangan raja, ada juga kalangan orang susah. Kalau di sini kayaknya banyak kali yang ngomong, kayaknya ngomong terakhir. Ya, langsung semua. Pangkat kalau punya, kaya udah belum. Ya udahlah, kita bahas salah satunya aja, nomor 2-nya aja, dua-duanya aja, nggak usah 4-4-nya, waktunya udah kemalaman belum kita TV. Ada yang 2, wa kullu ghaniyin, setiap orang kaya, layak tafi'u bimali, hartanya tidak digunakan oleh orang kaya tersebut. Maka sama orang tersebut seperti korun, itu nggak ada ada baik. Jadi kita punya kekayaan. Di kemarin ada panitia maulid buat acara maulid Nabi. Kemudian kita punyanya mah lebih sebenarnya mah. Harusnya ketika kita punyanya 1 juta 2,5%-nya keluarin. Punya 100.000 2,5%-nya keluarin. Jangan nungguin nisab zakat. Jangan, biasain aja dulu. Nanti kalau sudah kita nisabnya mencukupi zakat, sudah terbiasa untuk mengeluarkan nisabnya. Nah, orang kaya kemudian pelit sama harta, bakhil la yadkhulul jannah. Kenapa enggak masuk surga? Karena dia diibaratkan seperti korun. Terakhir, orang susah alias dari sini belang. Ini nasihat. Apa katanya? Wa kullu fakir, setiap orang yang fakir la yasbiru ala fakir, gak sabar itu orang fakir terhadap kefakirannya. Gak sabar, dikit-dikit mau ngambek kayak beruit. Orang belangsak beruit, harusnya sama orang susah sama dia gitu. Iya. Padahal orang susah itu paling didemenin sama Kanjeng Nabi. Karena nanti kelompok yang masuk ngikut ke Kanjeng Nabi itu kebanyakan orang-orang gak punya. Tenang, orang gak punya, cuma satu syaratnya satu, sobar, jangan ngambek. Ya Allah, kalau bagian sembako ayo habis didemo-demoin. Tenang, kalem, kata Kanjeng Nabi. Apalagi begini dalam tungkat Nabi Musa ini, jauh-jauh hari udah ngomong Gusti Allah ke Nabi Musa, ditulis di tungkatnya Nabi Musa. Kullu fakir la yasbiru ala fakrihi wal kalbu sawa. Maka orang fakir yang kagak sabar, dia sama anjing kagak ada bedanya. Jadi besok kalau ada orang susah ada beruit, mirip kayak anjing. Bukan kata saya ya, ada di keterangan di Nabi Musa alaihi. Rupanya memang dari sononya begitu. Pantes kalau orang nggak punya itu sedikit ngomel, marah, macam-macam. Siapapun dimarahin, maklumin aja udah, karena itu mohon maaf. Makanya supaya kita bisa bersama-sama Kanjeng Nabi, walaupun kita hidup susah, nggak punya apa-apa, ikutin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paling senang sama orang yang nggak punya tapi ibadahnya luar biasa. Kanjeng Nabi paling senang sama orang yang nggak punya tetapi luar biasa kesobarannya. Dia tahan kemiskinannya, dia tahan kefakirannya, nggak buru-buru dia berontak, dia munajat, dia yakin ke Allah. Ya Allah, kalau memang ini jadi ketetapan saya hidup untuk susah, saya terima ya Allah. Kira-kira banyak nggak orang nggak mampu menahan? Gak ada. Kebanyakan orang mampu, orang kagak mampu, kagak sah.
Padahal kanjeng Nabi nggak doa. Bagaimana doa kanjeng Nabi? Allahumma ahyini miskina wansurni miskina. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a syukratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya menjadi orang miskin. Kedua, matikanlah saya menjadi orang miskin. Dan bangkitkanlah saya nanti bersama-sama orang miskin. Itu kanjeng Nabi mah beda, ngaduanya pengen susah, umatnya ngaduha pengen kaya. Akhirnya kagak kaya. Maka itu amalin gak apa-apa itu doa. Silakan. Apa itu amalin? Mudah-mudahan ya. Miskin. Ngamalinnya begini kita. Ketanggunglah lebih susah. Kali ayah gitu, kali ngelampusan. Kali ayah. Kalau emang kagak kaya-kaya, ada yang doanya begitu, bagaimana mau kaya? Kalau emang kaya, wah ini bro, namanya doa mukjizat, ya doa yang datang dari langsung itu, Sidratillah, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sini semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang berilmu, ilmunya diamalkan di jalan Allah, dan janji pejabat, RT, RW, camat dan lain sebagainya, mudah-mudahan jadi pejabat yang adil, benar-benar urusin masyarakatnya, terutama urusan kepentingan rohani. Kayak model kayak begini nih, acara-acara agama kebetulan. Karena ini adalah makananku supaya para pemimpin peduli bukan sekedar jasad yang dibangun, tetapi rohani juga, mental juga perlu dibangun. Insya Allah Indonesia kalau jasadnya bagus, rohaninya bagus, insya Allah Indonesia ini kuat. Covid kemarin itu gara-gara rohaninya, mentalnya, rohani. Bagus. Kita kan tahu virus ini selesai. Tapi sebenarnya rohani yang kuat, yakin bahwa insya Allah. Tapi juga jangan terlalu berani. Bukan kalau belum ada Covid itu, yang dua yang benar ya. Sedang-sedang aja tawas. Khairul umur awsatuha. Paling bagus dan perkara itu adalah yang tengah. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barakati al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.